Loh, ini gimana ini ceritanya ini? Loh. Video amatir merekam sebuah bajai berwarna biru melaju dengan santai di ruas jalan tol Jakarta-Tangerang. Tak cukup melanggar peraturan, pengemudi bajai semakin nekat melaju melawan arus lalu lintas di lajur kanan atau lajur cepat. Perbuatannya tentu saja membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan tol. Patroli Jalan Raya Pejar Bitung, Tol Jakarta-Tangerang telah melakukan penyelidikan. Bajai masuk dalam tol Jakarta-Tangerang melalui underpass Tomang. Namun setelah melaju kurang lebih 200 meter, pengemudi bajai sadar telah masuk jalan tol. Pengemudi akhirnya mematikan mesin, lalu mendorong bajai yang berbalik arah keluar jalan arteri. Ikut arus underpass menuju, beliau tidak tahu jalan, pertama mencari putaran, kemudian dia masuk ke underpass. Setelah keluar dan beliau sadar itu di KM 0200, untuk KM 0200 sendiri kan sudah di dalam tol. Kemudian karena memang untuk tidak di KM tersebut tidak ada putaran balik dan memang untuk keluar dari tol itu ada di Kebun Jeruk jauh, akhirnya memutuskan untuk melawan arus di situ untuk kembali ke keluar jalan tol. Pengemudi bajai yang hendak ke Tangerang ini mengaku tidak mengetahui jika jalur setelah underpass Tomang adalah jalan tol Jakarta-Tangerang. Pengemudi bajai diberi sanksi teguran. Pengemudi bajai pun diminta untuk memperhatikan rambu lalu lintas agar hal serupa tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Diduga akibat kebocoran regulator tabung gas, 2 rumah makan di Jalan Cibadak, Kota Bandung hangus terbakar. Seorang ibu pingsan saat antri beras murah di lapangan Kavaleri, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pantauan di Pasar Induk Beras Cipinang dan Pasar Tradisional Kebayoran Lama Jakarta, harga beras mulai beranjak turun. Kelompok massa yang berasal dari berbagai kelompok mendesak DPR untuk selidiki berbagai kecurangan dalam pemilu. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Raisa Nadia, berikut seputaran news pagi selengkapnya. Diduga akibat kebocoran regulator tabung gas, 2 rumah makan di Jalan Cibadak, Kota Bandung hangus terbakar. Asap tebal mengepul hingga ke bagian depan bangunan membuat panik warga sekitar. Kahuluan Cibadak tuh, kahuluan. Ngari tuh, iya. Kepulan asap tebal keluar dari bagian depan bangunan rumah makan ayam geprek dan bakmi karet di Jalan Cibadak, Kota Bandung. Karyawan dan warga sekitar panik menyelamatkan barang-barang dari dalam ruko. Pekat asap membuat warga sekitar tak dapat memasuki bangunan ruko untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi siang hari saat kondisi kawasan tersebut tengah ramai. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan memadamkan kobaran api karena terkendala aliran listrik PLN belum diputus. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat kebocoran regulator tabung gas di rumah makan bakmi karet. Bakmi karet. Sebelumnya Bakmi karet ada ledakan dulu, Pak? Atau? Itu katanya ribut-ribut dari kali awalnya dari gas. Dari gas ya? Dari gas. Baru ganti gas. Tapi nggak ada yang kejebak, Pak, di situ, Pak? Nggak ada keluar semua. Alhamdulillah nggak ada orang, Pak. Jadi asal mula api menurut pemilik itu ada kebocoran gas yang kemudian ketika menyalakan ada sambatan api. Jadi digarisbawahi bukan tabung gas yang meledak, tetapi ada kebocoran gas yang mana menyalakan api karena sambatan yang akhirnya yang bakmi karet asal mulanya dari sana. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Damkar Kota Bandung menerjunkan 12 armada pemadam kebakaran ke lokasi. Kondisi bagian dalam kedua bangunan habis terbakar.
Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan petugas Polsekta Bojong Loa Kaler. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan. Pemirsa, seorang ibu pingsan saat antri beras murah di lapangan Kavaleri, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ratusan orang antri beras murah SPHP dengan harga HET Rp52.000. RT-nya apa? Seorang ibu pingsan saat sedang antre beras murah di lapangan Kavaleri, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ibu tersebut diduga kelelahan mengantre di bawah terik matahari. Korban langsung dilarikan ke puskesmas. Ratusan orang antre beras murah SPHP yang dijual dengan harga eceran tertinggi pemerintah Rp52.000 untuk kemasan 5 kg. Padat antrean membuat warga harus berdesak-desakan. Bahkan situasi sempat ricuh karena banyak warga khawatir kehabisan stok beras murah. Walau di awal-awal antrian tadi ada sedikit ricuh karena warga ada khawatiran tidak mendapatkan berasnya, jadi masing-masing berebutan untuk tidak mau tertib antrinya. Pasar murah ini digelar Perum Bulog Parepare. Pembelian beras dibatasi, masing-masing warga hanya berhak membeli 2 kemasan atau 10 kg beras. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras berangsur turun. Pantauan di Pasar Induk Beras Cipinang dan Pasar Tradisional Kebayoran Lama Jakarta, harga beras turun sekitar 14%. Beras jenis medium dijual Rp13.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur kembali ramai. Stok mulai normal, harga beras pun mulai turun. Pedagang dan pembeli mulai bernafas lega. Harga beras karungan ukuran 60 kg yang sebelumnya bisa mencapai angka Rp700.000, kini turun menjadi Rp600.000 atau sekitar 14%. Alhamdulillah rada turun sih, Mas. Udah turun? Dari yang kapan hari itu, waduh, kasihan kita kan penjual ya, nyari yang harga murah bagus buat pelanggan. Masih lumayan sih, ada yang 600, sekitar 600, 700. Yang kemarin kan yang 600-nya nggak ada, minimal 700 ya. Harga jual beras turun juga ditemui di Pasar Tradisional Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beras jenis medium turun kini dijual Rp13.000 per kilogram dari sebelumnya mencapai Rp15.000 per kilo. Saya harap sih bisa turun ya, kasihan juga kan rakyatnya ya. Ini kemarin ini sih udah turun nih, ada yang satu karung ada yang turun 5.000, 10.000 gitu, beras bulannya. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok terus melambung. Cabai dan telur ayam naik tinggi. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, cabai rawit menembus Rp120.000 per kilogram, sementara telur ayam dijual Rp35.000 per kilogram. Tradisi tahunan menjelang bulan Ramadan terus berulang. Harga berbagai kebutuhan pokok merangkak naik. Pantauan di Pasar Tradisional Mandailing, Natal, Sumatera Utara, berbagai jenis cabai naik harga. Harga cabai rawit kini menembus Rp120.000 per kilogram. Kenaikan harga cukup tinggi juga terjadi pada telur ayam dan minyak goreng curah. Harga telur ayam kini Rp55.000 per papan atau berkisar Rp35.000 per kilogram. Naik cukup tinggi dari harga sebelum pemilu lalu yang berkisar Rp45.000 per papan. Sementara minyak goreng curah kini Rp17.000 per kilogram, naik Rp3.000 dari harga eceran tertinggi pemerintah. Biasanya satu papan dia itu kita jual 45, sekarang 55. Kalau nggak 53, kalau per kilonya terjatuhkan bisa ke 30-an 1 kilo. Itu naik tinggi tuh ya? Itu udah jauh kali, nggak seperti biasanya. Oke, itu kenapa bisa segitu tinggi? Kita nggak tahu entah lonjakan ekonomi atau setelah selesai pileg ini entah kayak mana keadaan perekonomian kita sekarang, Bang. Memang belinya segitu atau gimana? Memang belinya kita segitu. Apa alasan distributor atau agen? Distributor Pembeli tak dapat berbuat banyak, kenaikan harga kebutuhan pokok membuat mereka harus pandai-pandai mengatur uang belanja. Tetap aja. Beli berapa banyak? Biasanya beli setengah, seperempat. Cukup nggak uang belanjanya, Bu? Cukup-cukupin. Cukup-cukupin. Jadi 5.000 situ.
Menurut para pedagang, kenaikan harga sudah mulai terjadi dari tingkat distributor. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Saksi dari paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud, menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi hasil Pilpres di Kota Samarinda. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, saksi dari paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi hasil Pilpres di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Saksi menemukan banyak kecurangan, diantaranya hampir 80% daftar pemilih tambahan tidak menggunakan form A5 atau pindah pemilih. Luar biasa, yang pertama paling lambat. Saran saya. Perdebatan mewarnai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota yang digelar KPU Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Usai rapat pleno, saksi dari paslon nomor 3 Ganjar Mahfud menolak mendatangani berita acara hasil rekapitulasi Pilpres. Saksi menyatakan menemukan banyak kecurangan saat proses pemilihan di sejumlah TPS. Di antaranya, hampir 80% daftar pemilih tambahan tidak menggunakan form A5 atau pindah memilih. Di Pilpres ini memang ada pertemuan banyak gitu loh, terkait DPTB, karena saya konsentrasi diperintah untuk mencermati DPTB. Artinya apa? DPTB itu orang yang memindah memilih menggunakan A5. Tetapi catatan kami hampir 80% itu tidak menggunakan lampiran pindah memilih atau A5 kalau dulu katakan gitu. Kecurangan ya kalau kecurangan otomatis dong, kalau kan dari DPTB tadi. Kalau KPU mengatakan itu adalah salah kolom, kami menemukan bahwa ada DPTB yang DPTB yang tidak benar anunya. Namun Ketua KPU Kota Samarinda menegaskan penolakan tersebut tidak menggugurkan hasil rekapitulasi Pilpres di Kota Samarinda. Yang sudah menyatakan tidak ingin menandatangani berita acara hasil rapat pleno di tingkat Kota Samarinda, bagi kami itu adalah hak dari saksi, dan kami juga akan tetap meneruskan dan ini adalah sah karena ini forum KPU Kota Samarinda dan seluruh komisioner KPU Kota Samarinda menandatangani. Sebelumnya 7 TPS di 5 kecamatan Kota Samarinda harus menggelar pemungutan suara ulang lantaran Bawaslu menemukan penyelenggaraan tidak sesuai mekanisme pemilu. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya melaporkan. Pemirsa, pemerintah memutuskan merelokasi warga terdampak tanah bergerak di Kampung Cigombong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tim gabungan menyatakan kawasan tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk permukiman. Tim gabungan dari BNPB, BMKG, dan PVMBG telah selesai melakukan penelitian di lokasi tanah bergerak, Kampung Cigombong, Desa Cibeduk, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Rapat koordinasi menyatakan warga terdampak harus direlokasi. Kawasan tersebut dinyatakan berbahaya dan tidak bisa lagi digunakan untuk permukiman. Keputusan tersebut disampaikan Kepala BNPB Lejen Suharyanto saat meninjau langsung lokasi pergerakan tanah. Di daerah ini tidak bisa lagi digunakan untuk pemukiman. Ya. Datanya untuk yang langsung harus direlokasi ada 28 rumah. Tetapi tentu saja ada potensi kami perkirakan sekitar 40-50 rumah penduduk yang harus direlokasi ke tempat yang baru. Sementara pemerintah daerah atas rekomendasi dari Badan Geologi sudah menentukan beberapa alternatif lahan untuk relokasi. Relokasi dilakukan bagi warga terdampak yang rumahnya hancur maupun terancam. Jumlah kepala keluarga terdampak dan akan direlokasi oleh pemerintah sebanyak 28 rumah. Namun mengantisipasi potensi bencana baru, diperkirakan sekitar 40 hingga 50 rumah harus direlokasi. Dalam tahap tanggap darurat ini, 192 warga mengungsi di Islamic Center Kecamatan Rongga. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan.
Meski telah berdamai, tawuran dua kelompok warga kembali terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa dini hari. Kedua kelompok warga saling serang menggunakan petasan, batu, dan juga senjata tajam hingga akhirnya dibubarkan polisi. Aksi saling serang menggunakan petasan oleh dua kelompok warga mewarnai tawuran di tengah ruas Jalan Basuki Rahmat ini. Tawuran menutup ruas jalan dari Kampung Melayu, Duren Sawit, dan sempat membuat takut pengendara yang akan melintas. Aksi tawuran ini akhirnya dibubarkan tim presisi Polda Metro Jaya yang tengah berpatroli. Petugas juga melakukan penyisiran di lokasi kejadian dan sempat menemukan senjata tajam yang diduga digunakan dalam aksi tawuran tersebut. Sementara aksi tawuran dua kelompok warga di kawasan Pasar Gembrong ini kembali terjadi meski sempat diadakan perjanjian damai oleh kedua belah pihak warga yang diduga terlibat tawuran. Pemirsa, puluhan karyawan wanita sebuah pabrik rokok di Bojonegoro, Jawa Timur mengalami kesurupan massal. Belum diketahui secara pasti penyebab peristiwa yang berlangsung di pabrik baru ini, namun akibat kejadian tersebut aktivitas produksi sempat terhenti. Inilah video yang merekam detik berlangsungnya peristiwa kesurupan massal. Kejadian ini berlangsung di pabrik rokok Mitra Produksi Sigaret atau MPS di Desa Ngumpak dalam Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Tengah. Sedikitnya 75 karyawan mengalami kesurupan massal hingga membuat ratusan karyawan lain panik berhamburan keluar gudang pabrik. Kapolsek Dander AKP Jatmiko mengatakan, jika peristiwa yang berlangsung di pabrik rokok ini bermula saat seorang karyawan mengalami kesurupan di tempat parkir, lalu korban ditolong temannya dengan dimasukkan ke dalam gudang produksi yang berisi ribuan karyawan, namun justru karyawan lainnya ikut kesurupan. Akibat kejadian ini, aktivitas produksi sempat terhenti. Pihak pabrik selanjutnya meminta bantuan penanganan, baik secara medis maupun non-medis, seperti memanggil kiai ke lokasi pabrik. Sejumlah ambulans juga dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban kesurupan untuk dibawa ke rumah sakit karena kondisinya lemah. Tiba-tiba kesurupan. Setelah itu agak sadar dibawa masuk ke dalam ruang produksi. Setelah nyampe di ruang produksi ternyata teman-temannya yang lainnya ikut kesurupan. Dan yang kesurupan luar biasa, kurang lebih ada sekitar 75-an orang. Notabene yang kesurupan semuanya adalah perempuan bagian produksi. Untuk sementara ini sudah ditangani oleh tim spiritual dan medis, non-medis, termasuk medis juga datang hari ini. Kita kerahkan ambulan untuk mengevakuasi para karyawan. Belum diketahui secara pasti penyebab kesurupan massal ini, namun menurut keterangan sejumlah karyawan sebelumnya kerap terjadi kesurupan, namun tak sampai menimbulkan banyak korban seperti saat ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. 3 unit rumah warga yang berdekatan dengan bantaran sungai di Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, ludes terbakar. Api cepat membesar dan sulit dipadamkan karena seluruh bangunan rumah terbuat dari kayu. Warga penghuni rumah histeris saat menyaksikan kebakaran yang melahap 3 rumah milik mereka. Ketiga rumah terbuat dari papan ini berada di bantaran sungai Kelurahan Jalan Pantai Olang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Warga yang panik berusaha memadamkan api dan menyelamatkan harta benda milik mereka. Api berkobar hebat dan merambat ke rumah di sampingnya akibat kencangnya hembusan angin. Tim pemadam kebakaran mengerahkan 5 unit mobil damkar untuk memadamkan kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun 3 rumah warga ludes terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tim khusus tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara menggeledah ruangan kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Sulawesi Tenggara. Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Dinas ESDM senilai 7,5 miliar rupiah yang mangkrak sejak 2021 lalu. Petugas dari Kejaksaan Negeri Kendari menggeledah kantor Dinas ESDM Sulawesi Tenggara yang berlokasi di Jalan Malik Raya, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Penyidik Kejaksaan menggeledah 3 ruangan dan menyita sejumlah dokumen terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Dinas ESDM Sultra yang menelan anggaran 7,5 miliar rupiah.
Pembangunan gedung tersebut menggunakan dana APBD tahun 2021, namun hingga kini proses pembangunannya belum juga selesai atau mangkrak. Penyidik Kejari Kendari telah melakukan pemeriksaan 12 orang saksi termasuk kontraktor, pengawas, dan PPK termasuk Kepala Dinas ESDM Sultra. Korupsi melakukan kegiatan penggeledahan di kantor ISDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal mana tersebut terkait dengan kegiatan pembangunan gedung kantor ISDM Pro Sultra dengan menelan anggaran sebesar 7.500.000.000. Jadi pembangunannya itu sejak tahun 2021. Kemudian dia mangkrak. Jadi dia ada pemutusan kontrak sehingga kami mendapat ada celah-celah memang di situ yang merugikan keuangan negara. Kepala Dinas ESDM Sultra Andi Aziz mengatakan akan menyerahkan proses hukum dan telah menyerahkan seluruh dokumen yang diminta petugas Kejari Kendari. Kita tungguan aja deh. Ya, ini pemeriksaan normatif. Jadi kita sudah siapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Ya. Usai melakukan penggeledahan, tim khusus tindak pidana korupsi Kejari Kendari membawa sejumlah dokumen dan barang bukti lainnya terkait pembangunan kantor dinas ESDM. Hingga kini Kejari Kendari belum menetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung dinas ESDM Sultra dan masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews memberitakan. Pemirsa, anggota DPR dari sejumlah fraksi mendesak digulirkannya hak angket oleh DPR RI dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan keempat di DPR RI. Wacana bergulirnya angket di DPR menguat untuk menyelidiki dugaan adanya kecurangan dalam pemilu 2024 lalu. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan keempat tahun sidang 2023-2024 di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, mewakili Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang berhalangan hadir karena tengah melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis, menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT, Ketua Parlemen Perempuan Dunia. Tidak seluruh anggota DPR hadir dalam rapat paripurna kali ini. Sejumlah agenda sidang antara lain pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI dan MPR RI sisa masa jabatan 2019-2024. Dalam pembukaan masa sidang ini diwarnai desakan sebagian anggota sejumlah fraksi agar DPR menggunakan hak angket terkait pemilu 2024 yang bisa diajukan dalam masa persidangan keempat tahun sidang 2023-2024. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Untuk itu pimpinan
Kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Namun sejumlah anggota DPR dari fraksi lain menyatakan saat ini hak angket belum ada urgensinya. Polemik terkait perlu tidaknya hak angket digulirkan oleh DPR RI menjadi wacana yang berkembang di masyarakat. Menyusul proses penyelenggaraan pemilu 14 Februari 2024 lalu yang dituding diwarnai dengan pelanggaran etika, perundang-undangan, dan dugaan kecurangan. Hak angket adalah hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting dan berdampak luas terhadap masyarakat. Hak angket dapat diusulkan oleh setidaknya 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi di DPR dan disetujui oleh lebih dari setengah anggota yang hadir. Hingga kini wacana hak angket telah didukung oleh PDIP, PKS, Nasdem, dan PKB. Dari Jakarta, Abdul Aziz Dandi Benardi melaporkan. Pemirsa, saat para wakil rakyat melakukan sidang paripurna di gedung DPR, warga dari berbagai kelompok berunjuk rasa di depan gerbang gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Para pengunjuk rasa mendesak anggota DPR untuk segera menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024. Para pengunjuk rasa yang mendesak penyelesaian dugaan kecurangan dalam pemilu 14 Februari 2024 lalu berkumpul di depan gerbang gedung DPR MPR, di mana para anggota DPR tengah melakukan sidang paripurna. Kelompok massa yang berasal dari berbagai golongan ini mendesak para anggota DPR melakukan berbagai upaya yang konstitusional untuk menyelidiki berbagai dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu, baik pilpres maupun pemilu legislatif. Semakin siang, aksi para pengunjuk rasa semakin memanas. Tak hanya dengan orasi, tapi juga melakukan pembakaran ban bekas di ruas jalan. Aksi ini sebagai simbol kekecewaan warga yang menganggap pelaksanaan pemilu 2024 jauh dari jujur dan adil. Bahkan terindikasi adanya ketidaknetralan aparat dalam pemilu lalu. Para pengunjuk rasa juga membentangkan kain berisi tanda tangan dan cap jempol yang melambangkan perlawanan terhadap dugaan kecurangan pemilu dan dukungan terhadap pengajuan hak angket oleh anggota DPR RI. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama melaporkan. Pemirsa, akibat mahalnya harga sembako menjelang bulan suci Ramadan, ratusan warga di Banjarnegara, Jawa Tengah antri berdesakan untuk mendapatkan beras dan telur dengan harga normal, bantuan subsidi dari Kodim dan pemerintah daerah. Sejak pagi hari warga di Banjarnegara, Jawa Tengah antre di alun-alun kota untuk mendapatkan sembako dan beras dengan harga murah. Acara Gebiar Pasar Murah yang diadakan oleh Kodim 0704 Banjarnegara bekerja sama dengan Pemda dan Bulog ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga menjelang bulan suci Ramadan. Warga antusias berdatangan membuat petugas kewalahan. Warga saling berdesakan berupaya mendapatkan antrian paling depan. Meski cuaca panas, warga rela antre demi mendapatkan harga murah. Beras kantong ukuran 5 kg dijual seharga Rp52.000. Beras non-subsidi seharga Rp84.000. Sedangkan minyak goreng dijual Rp14.000 per liter dan telur dijual seharga Rp28.000 per kilogram. Alasannya rela antri? Alasannya kita kan orang nggak punya. Terus? Beli beras yang murahan. Beli beras yang murah ya? Ya. Emang ini selisihnya banyak ya? Banyak banget. Daripada pasar. Beli apa aja hari ini? Jadi terbantu. Ini lomba kalau di pasar kan 15 satu berapa? Sekarang 10.000. Nah, Bu, lebih murah dibanding pasaran, Bu? Iya. Lebih murah ya? Iya. Selisih ya? Iya, 52. 52. Biasanya kalau beli di rumah berapa?
1 kilonya 17. 17, memang mahal banget ya? Iya. Sangat terbantu Bu dengan ini? Iya, alhamdulillah. Tadi rela antri berdesakan juga? Iya. Sudah? Membantu stabilan harga, karena sekarang harga sudah merangkak naik, jadi kita berupaya untuk membantu kesulitan masyarakat, terutama atas kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, untuk kebutuhan pokok yang kita siapkan, kita bersama dengan instansi terkait dengan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah kita bisa bersinergi untuk melaksanakan kegiatan keseluruhan ini. Kegiatan pasar murah ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat, sekaligus menekan harga di pasaran. Ratusan paket sembako murah ini ludes tak kurang dari 1 jam. Meski pembelian tidak menggunakan kupon, bazar murah ini berlangsung tertib dengan penjagaan petugas TNI. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Pemirsa, harga beras berangsur turun. Pantauan di Pasar Induk Beras Cipinang dan Pasar Tradisional Kebayoran Lama Jakarta, harga beras turun sekitar 14%. Beras jenis medium dijual Rp13.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur kembali ramai. Stok mulai normal, harga beras pun mulai turun. Pedagang dan pembeli mulai bernafas lega. Harga beras karungan ukuran 60 kg yang sebelumnya bisa mencapai angka Rp700.000, kini turun menjadi Rp600.000 atau sekitar 14%. Alhamdulillah rada turun sih Mas. Udah turun? Dari yang kapan hari itu, waduh, kasihan kita kan penjual ya, nyari yang harga murah bagus buat pelanggan. Masih lumayan sih, ada yang 600, sekitar 600, 700. Yang kemarin kan yang 500-nya nggak ada. Minimal 700 ya. Harga jual beras turun juga ditemui di Pasar Tradisional Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beras jenis medium turun kini dijual Rp13.000 per kilogram dari sebelumnya mencapai Rp15.000 per kilo. Saya harap sih bisa turun ya, kasihan juga kan rakyatnya ya. Ya kemarin ini sih udah turun nih, ada yang satu karung ada yang turun 5.000, 10.000 gitu beras bulannya. Namun terjadi kenaikan pada sejumlah komoditi dan bahan pangan lain. Daging sapi naik dari harga Rp125.000 menjadi Rp135.000 per kilogram. Telur ayam juga naik menembus Rp32.000 per kilogram. Iya. Harga telur di Pani berapa sekarang? Harga telur sekarang Rp30.000 per kilo, iya. Telur kampung Rp3.500. Telur bebek sama Rp3,5. Iya, sama, iya. Saya beli cabai ya juga naik, terus bawang. Terutama ini telur juga kan ya begitu mahal, yang tadinya 30 sekarang udah naik lagi kan. Jadi sekarang telur berapa Bu? Udah 32. Harapan Ibu buat pemerintah? Kenaikan harga seolah tradisi menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah dapat mengatasi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, Anissa Septiarani, Dipo Andi Muharram melaporkan. Menjelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok terus melambung. Cabai dan telur ayam naik tinggi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Cabai rawit bahkan menembus Rp120.000 per kilogram, sementara telur ayam dijual Rp35.000 per kilogram. Tradisi tahunan menjelang bulan Ramadan terus berulang. Harga berbagai kebutuhan pokok merangkak naik. Pantauan di pasar tradisional Mandailing Natal, Sumatera Utara, berbagai jenis cabai naik harga. Harga cabai rawit kini menembus Rp120.000 per kilogram. Kenaikan harga cukup tinggi juga terjadi pada telur ayam dan minyak goreng curah. Harga telur ayam kini Rp55.000 per papan atau berkisar Rp35.000 per kilogram. Naik cukup tinggi dari harga sebelum pemilu lalu yang berkisar Rp45.000 per papan. Sementara minyak goreng curah kini Rp17.000 per kilogram, naik Rp3.000 dari harga eceran tertinggi pemerintah. Biasanya satu papan dia itu kita jual 45, sekarang 55. Kalau nggak 53, kalau per kilonya kita jatuhkan bisa ke 30-an 1 kilo. Itu naik tinggi tuh ya? Itu udah jauh kali, nggak seperti biasanya. Oke, itu kenapa bisa segitu tinggi?
kita nggak tahu entah lonjakan ekonomi atau setelah selesai pileg ini entah kayak mana keadaan perekonomian kita sekarang, Bang. Memang belinya segitu atau gimana? Memang belinya kita segitu. Apa alasan distributor atau agen? Distributor Pembeli tak dapat berbuat banyak, kenaikan harga kebutuhan pokok membuat mereka harus pandai-pandai mengatur uang belanja. Tetap aja. Beli berapa banyak? Biasanya beli setengah, seperempat. Cukup nggak uang belanjanya, Bu? Cukup-cukupin. Cukup-cukupin. Jadi 5.000 situ. Menurut para pedagang, kenaikan harga sudah mulai terjadi dari tingkat distributor. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan umat muslim di Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengikuti pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah Selasa malam. Peserta yang didominasi oleh anak-anak ini berkeliling jalanan Lembang sambil membawa obor api disertai lantunan sholawat. Seperti inilah kemeriahan warga saat mengikuti pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sambil memegang obor, peserta yang didominasi oleh anak-anak ini antusias berkeliling jalan Lembang sambil melantunkan salawat Nabi. Selain pawai obor, sejumlah warga membawa pernak-pernik khas agamaan dalam menyambut bulan puasa yang semakin dekat. Selain menyambut datangnya bulan suci Ramadan, pawai obor ini juga bertujuan mempererat tari silaturahmi DKM sekecamatan Lembang dan masyarakat. Pawai obor ini rencananya akan digelar setiap tahun jelang Ramadan. Dari Bandung, Yuwono, iNews melaporkan. Sebuah kendaraan umum bajai masuk dalam ruas jalan tol Jakarta-Tangerang. Tahu salah masuk jalan tol, pengemudi bajai justru nekat melawan arus lalu lintas. Ini gimana ini ceritanya ini? Video amatir merekam sebuah bajai berwarna biru melaju dengan santai di ruas jalan tol Jakarta-Tangerang. Tak cukup melanggar peraturan, pengemudi bajai semakin nekat melaju melawan arus lalu lintas di lajur kanan atau lajur cepat. Perbuatannya tentu saja membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan tol. Patroli Jalan Raya PJR Bitung, Tol Jakarta-Tangerang telah melakukan penyelidikan. Bajai masuk dalam Tol Jakarta-Tangerang melalui underpass Tomang. Namun setelah melaju kurang lebih 200 meter, pengemudi bajai sadar telah masuk jalan tol. Pengemudi akhirnya mematikan mesin, lalu mendorong bajai yang berbalik arah keluar jalan arteri. Ikut arus underpass menuju, beliau tidak tahu jalan, pertama mencari putaran, kemudian dia masuk ke underpass. Setelah keluar dan beliau sadar itu di KM 0200 di dalam untuk KM 0200 sendiri kan sudah di dalam tol. Kemudian karena memang untuk tidak di KM tersebut tidak ada putaran balik dan memang untuk keluar dari tol itu ada di Kebun Jeruk jauh, akhirnya memutuskan untuk melawan arus di situ untuk kembali ke keluar jalan tol. Pengemudi bajai yang hendak ke Tangerang ini mengaku tidak mengetahui jika jalur setelah underpass Tomang adalah jalan tol Jakarta-Tangerang. Pengemudi bajai diberi sanksi teguran. Pengemudi bajai pun diminta untuk memperhatikan rambu lalu lintas agar hal serupa tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Diduga akibat kebocoran regulator tabung gas, 2 rumah makan di Jalan Cibadak, Kota Bandung hangus terbakar. Asap tebal mengepul hingga ke bagian depan bangunan membuat panik warga sekitar. Kahuruan, Cibadak tuh, kahuruan. Ngari tuh, iya. Kepulan asap tebal keluar dari bagian depan bangunan rumah makan ayam geprek dan bakmi karet di Jalan Cibadak, Kota Bandung. Karyawan dan warga sekitar panik menyelamatkan barang-barang dari dalam ruko. Pekat asap membuat warga sekitar tak dapat memasuki bangunan ruko untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi siang hari saat kondisi kawasan tersebut tengah ramai. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan memadamkan kobaran api karena terkendala aliran listrik PLN belum diputus. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat kebocoran regulator tabung gas di rumah makan bakmi karet.
Bakmi karet. Sebelumnya Bakmi karet ada ledakan dulu Pak? Atau? Itu katanya ribut-ribut dari karyawannya dari gas. Dari gas ya? Dari gas. Baru ganti gas. Tapi nggak ada yang kejebak Pak di situ Pak? Nggak ada keluar semua. Alhamdulillah nggak ada orang Pak ya? Jadi asal mula api menurut pemilik itu ada kebocoran gas yang kemudian ketika menyalakan ada sambaran api. Jadi di bawahi bukan tabung gas yang meledak, tetapi ada kebocoran gas yang mana menyalakan api karena sambaran yang akhirnya yang bakmi karet berarti bakmi karet asal mulanya di sana. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Damkar Kota Bandung menerjunkan 12 armada pemadam kebakaran ke lokasi. Kondisi bagian dalam kedua bangunan habis terbakar. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan petugas Polsekta Bojong Loakaler. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan. Kemenparekraf mengimbau pelaku usaha penyewaan jasa sepeda listrik di Gili Trawangan patuhi aturan yang sudah ditetapkan. Himbauan ini dikeluarkan setelah adanya aksi sweeping warga kepada pengguna. Puluhan warga Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok, Nusa Tenggara Barat melakukan sweeping sepeda listrik yang berkeliaran di kawasan destinasi wisata Gili Trawangan. Sweeping dilakukan karena warga geram akibat maraknya penyewaan sepeda listrik yang tidak mematuhi aturan ada. Kasus ini menjadi perhatian Kemenparekraf karena akan berdampak kepada kenyamanan wisatawan. Para pelaku usaha jasa penyewaan diminta untuk segera mematuhi aturan yang berlaku. Jadi saran saya sih sekarang kita ikuti aturan main semuanya. Kalau kita berjalan di atas rel yang benar, tentunya itu keselamatan yang kita dapatkan. Tapi saya akan cek seberapa progresnya ya atas kejadian itu, yang tentu kita tidak ingin ya ada sesuatu yang seperti itu di sebuah destinasi. Itu kan destinasi yang terkenal dan orang maunya nyaman, tapi kenapa harus ada masalah? Larangan penyewaan sepeda listrik telah disosialisasikan ke warga setempat di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Larangan tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perhubungan dengan denda sebesar Rp50 juta bagi yang melanggar. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, peduli kepada sesama dibuktikan karyawan MNC Group dengan mendonorkan darahnya dalam aksi donor darah bertajuk MNC Love Donation. Berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia, PMI Kota Sukabumi, ratusan kantong darah dari para karyawan MNC Group dapat menambah stok darah nasional. Ratusan karyawan MNC Group di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, antusias mendonorkan darahnya dalam MNC Love Donation yang digelar MNC Peduli bekerjasama dengan PMI Kota Sukabumi. Ini menjadi bukti kepedulian para karyawan untuk mendonorkan darah dan membantu sesama yang membutuhkan. Donor ini baik untuk kesehatan dan juga ada nilai sosial buat saudara-saudara kita yang membutuhkan donasi darah dari kita. Targetnya itu 450 labu. Setelah pendapat 450 labu itu, kita gunakan di PMI Kota Sukabumi, terutama untuk pasien-pasien yang membutuhkan, terutama pasien thalassemia yang memang rutin menggunakan darah tersebut. MNC Love Donation merupakan kegiatan rutin yang digelar MNC Group untuk membantu mendonorkan darah kepada masyarakat yang membutuhkan. Setiap tahun MNC itu melakukan di 3 tempat, di MNC Kebon Sirih, kemudian di MNC Studio yang ada di Kebon Jeruk, kemudian di Kedoya. Ya, setiap tahun kita lakukan 4 kali di setiap tempat. Berarti setahun itu ada 12 kali kita lakukan. Per setiap kali donor darah, kita harapkan bisa mencapai 2.500 sampai 3.000 kantong. Melalui kegiatan ini, MNC Peduli berharap akan lebih banyak pihak yang tergerak, karena tetes darah kita dapat menyelamatkan sesama. Dari Jakarta, Anissa Septriani, Jaka Samsa, iNews melaporkan. MNC Animation hadir bersama Exports Indonesia memperkenalkan produk-produk animasi karya anak bangsa pada gelaran Forever Mom and Baby Expo 2024 di City Hall Pondok Indah Mall 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tokoh animasi Kiko dan Lola juga turut hadir untuk menghibur para pengunjung. MNC Animation turut memeriahkan event Forever Mom and Baby Expo 2024 dengan menghadirkan tokoh animasi Kiko dan Lola di City Hall Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan.
Pengunjung khususnya anak-anak bisa melakukan berbagai kegiatan seru bersama Kiko dan teman-teman di area main stage dan booth MNC Animation. Untuk MNC Animation terhadap Comebacks Market 2024 bisa terus support dalam bentuk media partnernya, dan terus untuk Comeback Market bisa mengadakan event yang ini cukup bagus untuk mendukung animasi-animasi lokal di Indonesia. Forever Mom and Baby Expo 2024 digelar untuk memanjakan para ibu hamil dalam berbelanja beragam kebutuhan untuk buah hati dan keperluan rumah tangga. Comebacks sendiri memiliki tagline A Comforting Place for Mom and Baby to Every Need. Jadi di sini kami benar-benar memanjakan ibu hamil untuk bisa berbelanja dengan nyaman di pameran Comebacks. Serial animasi Kiko menyuguhkan aksi lucu dan petualangan seru yang syarat dengan pesan moral ini telah meraih 5 penghargaan skala nasional dan internasional untuk kategori anak-anak dan animasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Raisa Nadia, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.